Dilansir pakar transfer Fabrizio Romano, Chelsea mundur dari perburuan Dusan Vlahovic. Mereka kurang setuju dengan penawaran Juventus yang mau Vlahovic ditukar dengan Romelu Lukaku plus meminta tambahan uang tunai. Diketahui sebelumnya Juventus membuka pintu untuk Chelsea guna menggait Dusan Vlahovic. Dengan syarat Juve mendapatkan Romelu Lukaku dan mendapatkan uang tambahan sebesar 40 juta euro atau setara 667 miliar rupiah. Hal itu yang dirasa memberatkan bagi The Blues. Pasalnya, klub asal London itu sudah mengeluarkan banyak uang di dua bursa transfer terakhir. Arsenal dan Tottenham Hotspur berada dalam situasi yang sama. Keduanya tertarik merekrut pemain yang sama, yakni Douglas Luiz. Pada pertengahan musim lalu, pemain berusia 25 tahun ini menjadi incaran Arsenal. Kini laporan dari Football Insider mengabarkan bahwa Arsenal kembali menunjukkan minat pada Douglas Luiz. Arsenal masih merasa perlu mendatangkan gelandang baru guna memperkuat tim. Namun laporan yang sama juga mengungkapkan bahwa Tottenham Hotspur juga tertarik untuk memboyong Luiz. Mereka melihat Douglas Luiz sebagai aset yang cocok untuk melengkapi skuad mereka. Kebersamaan Donny van de Beek dan Manchester United tampaknya akan segera berakhir. Sang gelandang dilaporkan sudah selangkah lebih dekat untuk meninggalkan Old Trafford. Menurut laporan Fabrizio Romano, Van de Beek sudah menemukan klub baru yang akan menjadi pelabuhan karirnya. Ia sudah memutuskan untuk bergabung dengan Real Sociedad di musim panas ini. Romano menyebut bahwa Sociedad akan meminjam Van de Beek selama 1 musim. Nantinya ada klausul pembelian permanen di akhir masa peminjaman. Saat ini kedua klub masih mendiskusikan persyaratan kepindahan sang pemain. West Ham United dengan tegas menolak tawaran awal yang diajukan oleh Manchester City untuk mendapatkan jasa Lucas Paqueta. Manchester City telah menganggarkan dana sebesar 70 juta pound sterling untuk jasa Paqueta. Namun mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa jumlah tersebut masih dirasa belum mencukupi. Respon dari pihak West Ham atas penawaran ini pun berupa penolakan tegas. West Ham memiliki pandangan bahwa nilai yang sesuai bagi Paqueta seharusnya lebih tinggi dari jumlah yang diajukan. Setelah merilis jersey tandang, Real Madrid kini menunjukkan jersey ketiganya untuk menatap musim baru. Jersey ini bernostalgia saat Los Blancos menjuarai Liga Champions pada tahun 2000 lalu. Detail jersey ketiga Madrid akan berwarna hitam dengan detail kuning yang akan mengingatkan pada jersey Madrid saat final melawan Valencia di kota Paris. Real Madrid sudah lama menjadi pusat perhatian dalam sepak bola. Dengan desain ini, identitas dan ekspresi dalam jersey dibangun untuk memotivasi para supporter seperti halnya para pemain di lapangan. Barcelona telah mencapai kesepakatan untuk kembali menjual saham mereka, Barca Studios. Pada Agustus tahun lalu, manajemen Blaugrana telah melepas 2 aset perusahaan media mereka ke Socio.com dan Orpheus Media. Menurut laporan dari Radio Cope, kedua perusahaan itu melewatkan pembayaran yang jatuh pada Juni kemarin. Sontak hal ini menjadi masalah tersendiri bagi klub. Barcelona pun kini menjual 49% saham mereka ke Mountain Nazca di Meksiko senilai 155 juta pound sterling. Suntikan dana segar ini akan memungkinkan Barca untuk mendaftarkan para pemain baru sebelum kompetisi bergulir. Inter Milan akhirnya meresmikan perekrutan kiper berdarah Indonesia, Emil Audero. Audero didatangkan dengan opsi pinjaman selama 1 musim. Adapun biaya yang harus dikeluarkan Inter untuk peminjaman ini adalah sebesar 1 juta euro. Inter juga punya opsi untuk mempermanenkan kiper berusia 26 tahun itu di akhir masa peminjaman. Dana yang nantinya harus dikeluarkan berjumlah 7 juta euro. Audero sendiri menjadi kiper kedua yang didatangkan Inter di musim panas 2023. Sebelumnya Inter sudah meresmikan Jan Sommer dari Bayern Munchen. Ada kabar baru seputar masa depan Eden Hazard. Sang playmaker dikabarkan berpotensi melanjutkan karirnya di MLS. Dilansir AS, salah satu klub MLS tertarik untuk mendapatkan jasa Hazard. Vancouver Whitecaps menjadi klub yang berminat untuk meminang Hazard. Kontestan MLS itu butuh tambahan tenaga di lini serang mereka. Sosok Hazard dinilai bakal cocok untuk kebutuhan tim mereka. Itulah mengapa pihak klub sudah menjalin kontak dengan agen Hazard. Saat ini pihak Hazard sedang mempelajari tawaran yang masuk.
Bayern Munchen melepas Yann Sommer ke Inter Milan pada musim panas ini. Kini sejumlah nama kemudian muncul sebagai calon kiper baru De Rotten di musim panas. Dilansir dari Sportbild, The Bavarian menaruh minat kepada kiper AC Milan, Mike Maignan, sebagai pengganti dari Yann Sommer. Namun pemain asal Prancis berusia 28 tahun itu tidak akan datang dengan harga murah. Apalagi dia memiliki 3 tahun tersisa dalam kontraknya dengan Rossoneri. Setidaknya Bayern diprediksi perlu menyiapkan dana sekitar 50 juta euro andai benar-benar mau membawa Maignan. Raksasa La Liga Real Madrid mengumumkan Thibaut Courtois mengalami cedera lutut dan harus menjalani operasi. Madrid sebelumnya menjalani serangkaian pertandingan uji coba pramusim di Amerika. Courtois juga masuk dalam rombongan skuad El Real yang terbang ke negeri Paman Sam tersebut. Setelah menjalani semua laga tersebut, Real Madrid mendapatkan kabar buruk. Kiper mereka yakni Thibaut Courtois mengalami cedera lutut. Ia mengalami masalah di ACL-nya. Madrid tak mengumumkan berapa lama Courtois akan absen. Namun dengan adanya tindakan operasi, jelas ia tidak akan bisa merumput selama berbulan-bulan. Klub Premier League Chelsea dilaporkan akan segera menuntaskan transfer Tyler Adams dari Leeds United. Chelsea dilaporkan sudah menggelar komunikasi dengan pihak Leeds. Mereka juga sudah mengontak agen Adams. Kini kesepakatan antara Chelsea dan Leeds United tampaknya sudah tercapai, sebab Tyler Adams sudah mendapatkan lampu hijau untuk melakukan tes medis. Kabar ini disampaikan oleh Fabrizio Romano. Ia mengonfirmasikan bahwa Adams sudah melakukan tes medis bagian pertama. Menurut Romano, kepindahan sang pemain akan memerlukan biaya 20 juta pound sterling saja. Gelandang Inter Milan Nicolo Barella saat ini dipantau berbagai klub elit Eropa. Dengan 9 gol dan 10 assist dalam 52 penampilan untuk Inter musim lalu, kualitas Barella jelas tak terbantahkan. Dia adalah sosok penting dalam rencana pelatih Simone Inzaghi dan mendapatkan reputasi sebagai salah satu gelandang terbaik. Kini, Arsenal di bawah asuhan Mikel Arteta telah memusatkan perhatian kepada gelandang Nerazzurri itu. Bahkan Arteta kabarnya bersedia menawarkan Folarin Balogun dan Takehiro Tomiyasu ke Inter Milan. Proposal pertukaran ini dilaporkan menarik minat manajer Nerazzurri. Spekulasi mengenai masa depan Moises Caicedo dengan Brighton terus mendapatkan sorotan. Pasalnya, sang pemain ingin segera meninggalkan Amex Stadium. Chelsea menjadi klub terdepan untuk mendapatkan pemain asal Ekuador tersebut. Menurut laporan The Guardian, Chelsea kini semakin dekat dengan keberhasilan untuk mendapatkan Moises Caicedo. Chelsea berharap Caicedo dapat didatangkan sebelum pertandingan kontra Liverpool. Fabrizio Romano juga melaporkan bahwa manajemen The Blues memiliki rencana untuk memperkenalkan Caicedo pada pertandingan tersebut. Benjamin Pavard telah menjadi pemain kunci Bayern Munchen dalam beberapa musim terakhir. Namun kini Pavard terbuka dengan opsi baru. Dia siap meninggalkan De Rotten musim panas ini. Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Benjamin Pavard siap meninggalkan Bayern dan tertarik pindah ke Manchester United. Dia ingin mencoba pengalaman bermain di Premier League. Pavard sendiri masih punya kontrak hingga Juni 2024. Saat ini Manchester United tengah melakukan negosiasi dengan Bayern. United disebut telah mengajukan proposal bernilai 30 juta euro untuk bisa mendapatkan servis pemain 27 tahun tersebut. Chelsea siap membajak target Liverpool Romeo Lavia. Pemain berusia 19 tahun milik Southampton itu telah dijadikan salah satu target prioritas mereka untuk jendela transfer musim panas, meski tawaran mereka sebelumnya telah ditolak oleh Southampton. Menurut laporan The Athletic, Chelsea kini telah mengajukan tawaran anyar sebesar 55 juta euro atau sekitar 930 miliar rupiah. Nominal ini dekat dengan harga yang dipatok Southampton. Laporan tersebut mengklaim bahwa saat ini pembicaraan antara The Blues dengan manajemen Southampton sedang berlangsung. Belakangan ini ada banyak rumor beredar seputar masa depan Neymar. Penyerang timnas Brasil itu digosipkan akan hengkang dari PSG di musim panas ini. Kini pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengonfirmasi kabar tersebut. Ia menyebut bahwa Neymar dan PSG akan berpisah di musim panas ini. Menurut laporan Romano, Neymar dikabarkan sudah merasa cukup bermain di Ligue 1. Ia disebut-sebut ingin mencari tantangan baru dalam karirnya.
Sementara PSG dilaporkan siap berpisah dengan Neymar untuk mengurangi beban gaji mereka. Saga transfer Harry Kane tampaknya akan segera berakhir. Tottenham Hotspur selaku pemilik sang striker dikabarkan telah mencapai kata sepakat dengan Bayern Munchen terkait transfer Kane. Fabrizio Romano menyebut jika kedua tim mengunci transfer ini di angka lebih dari 100 juta euro. Namun ia tidak menyebut berapa jumlah pastinya. Menurut laporan Romano, Tottenham kini mempersilahkan Bayern untuk berbicara dengan Kane. Kedua pihak akan membicarakan kontrak sang striker. Jika proses ini berjalan lancar, maka Kane bakal segera menjadi milik Bayern. Romelu Lukaku tidak masuk dalam skema Mauricio Pochettino di musim depan. Lukaku sendiri belakangan ramai dikaitkan dengan klub Serie A Juventus. Namun tim asal Turin itu dilaporkan kesulitan mencapai kesepakatan dengan pihak Chelsea. Laporan Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa Lukaku kini masuk radar transfer Tottenham Hotspur. Menurut laporan tersebut, Tottenham sedang mencoba untuk memboyong Lukaku ke London Utara. The Lilywhits mengincar Lukaku sebagai pengganti Harry Kane yang dilaporkan akan bergabung dengan Bayern Munchen. Real Madrid kini sedang tertimpa musibah. Kiper andalan mereka Thibaut Courtois mengalami cedera lutut yang parah. Ia pun hampir pasti akan absen berbulan-bulan karena harus menjalani operasi. Oleh karena itu, Fabrizio Romano melaporkan jika Madrid kini langsung bergerak untuk mencari kiper baru. Laporan dari Marca menyebut jika nama David De Gea berada di urutan teratas yang dibidik oleh Real Madrid. Peluang Real Madrid untuk mendapatkan jasa De Gea sendiri tergolong sangat besar mengingat statusnya sebagai free agent. Konglomerat asal Qatar, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, dikabarkan menjadi pemilik baru Manchester United. The Sun melaporkan bahwa dengan kesepakatan ini, keluarga Glazer bukan lagi menjadi penguasa setan merah per November 2023. Kini dikutip dari Football Transfer, Sheikh Jassim bakal melakukan gebrakan. Ia sedang mengincar pemain Brazil Neymar sebagai rekrutan pertama era kepemimpinannya. Tak hanya itu, bankir asal Qatar itu juga akan menyediakan dana besar untuk meningkatkan Old Trafford dan kompleks latihan Carrington.